Banyak orang yang salah memahami dan mengatakan bahwa saya anti naturalisasi di video sebelumnya. Padahal saya tidak sama sekali anti dengan naturalisasi. Yang saya tidak setuju adalah naturalisasi dijadikan sebagai sebuah program kerja atau solusi untuk mengatasi masalah di sepak bola Indonesia yang sudah terjadi sejak lama. Itu yang saya tidak setuju. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Dan tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita masih ngobrolin bola teman-teman. Dan dalam video kali ini, saya memberi judul Mabok Naturalisasi Part 2, ya tentunya. Karena di video sebelumnya masih banyak yang salah memahami tentang apa yang saya ucapkan. Gitu teman-teman. Dan mengatakan bahwa saya anti naturalisasi. Padahal saya tidak sama sekali anti naturalisasi. Begitu. Yang saya tidak setuju adalah naturalisasi dijadikan sebagai sebuah program kerja atau sebuah solusi untuk mengatasi masalah di sepak bola Indonesia yang sudah mengakar, yang sudah terjadi sejak lama. Oke. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang judul ini, tentang mabok naturalisasi ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada 27 pemain yang telah dipanggil kemarin untuk mengikuti Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong untuk melawan Bahrain, teman-teman. Ya, semoga Timnas semakin sukses dengan skuad yang telah dipilih. Dan kabarnya skuad ini tanpa Ramadan Sananta, tanpa Ivan Jenner, dan kemungkinan Tom Haye sedang mengalami cedera dan kemungkinan besar tidak main ya. Tapi mudah-mudahan dia bisa cepat pulih dan bisa bergabung kembali bersama Timnas melawan Bahrain di Bahrain sana. Gitu teman-teman ya. Selamat 27 pemain ini. Ivan Jenner cedera, Ramadan Sananta tidak dipilih, dan Tom Haye baru saja cedera dan mungkin akan segera pulih atau bisa jadi tidak bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Dan sekuat Timnas Indonesia kali ini memang sangat bagus dan diisi oleh dua pemain baru, Miss Hilgers dan Eliano, yang baru saja dinaturalisasi kemarin, begitu. Dan diisi oleh 14 ya, kalau tidak salah 11 atau 14 pemain lokal yang asli Indonesia yang bukan hasil dari naturalisasi, dari proses naturalisasi. Oke. Sebenarnya kita clearkan dulu karena kemarin masih banyak pertanyaan tentang itu bukan diaspora, itu bukan naturalisasi, itu diaspora. Kita clearkan lagi bahwa naturalisasi adalah prosesnya, palang pintunya yang harus dilalui oleh pemain-pemain diaspora. Oleh karena itu, mereka juga disebut sebagai pemain yang dinaturalisasi atau sederhananya, simpelnya pemain naturalisasi. Oke, clear sampai di situ. Kita kembali ke mabok naturalisasi. Begini teman-teman, saya sama sekali tidak anti terhadap naturalisasi atau terhadap pemain-pemain diaspora ini. Saya juga bukan orang yang pro terhadap pemain-pemain lokal, bukan. Yang saya tidak setuju adalah bahwa naturalisasi ini dijadikan sebagai sebuah program kerja atau solusi untuk mengatasi problem atau berbagai masalah yang terjadi di sepak bola Indonesia yang sudah mengakar sejak lama, dari dulu hingga sekarang. Nah, kita uraikan dulu masalah-masalah dalam sepak bola. Ya, sebagian besar yang saya tahu adalah masalah pendidikan usia dini dalam sepak bola. Terus, masalah di liga, ada wasit, ada kecurangan, ada perkelahian, terus ada penitipan pemain, ada pengaturan skor atau match fixing, gitu. Itu yang terjadi dalam sepak bola Indonesia, sehingga membuat sepak bola Indonesia menjadi tidak sportif.
tidak fair play sejak lama. Dan itu masalahnya. Dan untuk para pemain, mentalnya menjadi rusak. Mental pemain sepak bola Indonesia menjadi rusak gara-gara hal-hal tersebut, gitu. Termasuk salah didikan dalam pendidikan sepak bola usia dini dalam SSB. Terus turnamen yang masih kurang. Nah, itu akar dari masalah di sepak bola Indonesia, ya. Sekolah sepak bola masih kurang, turnamen yang masih kurang, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam liga, gitu. Banyak terjadi kecurangan dalam perwasitan, dalam lapangan terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Nah, yang kita lihat hari ini solusinya diambil sebagai naturalisasi. Nah, ini yang saya tidak setuju, teman-teman. Naturalisasi adalah proses yang harusnya kita mengerti. Naturalisasi itu adalah proses natural, oke, yang terjadi. Proses natural. Jadi ketika seorang pemain yang berkewarganegaraan luar negeri ingin menjadi warga negara Indonesia, ingin bergabung bersama Indonesia, maka kita terima, dan mereka harus melalui proses naturalisasi, gitu. Itu yang disebut dengan proses naturalisasi. Jadi pemain-pemain di luar negeri atau siapapun orang di luar negeri, ya, yang mau menjadi warga negara Indonesia, yang belum menjadi warga Indonesia dan mau menjadi warga negara Indonesia, maka harus melalui proses naturalisasi. Nah, naturalisasi ini tidak bisa dijadikan sebagai program kerja, sebagai solusi, atau sebagai ukuran dari sebuah kesuksesan dalam PSSI. Tidak bisa. Itu yang saya tidak setuju, teman-teman. Itu yang saya tolak. Kenapa? Karena contohnya, jika kemarin ya, Mes Hilgers dan Eliano yang mau dinaturalisasi, tapi mereka menolak naturalisasi, mereka menolak bergabung bersama tim nasional Indonesia, bersama warga negara Indonesia. Apakah itu disebut sebagai sebuah kegagalan atau sebuah keberhasilan? Ya kan tidak begitu cara pikirnya, teman-teman. Maka dari itu, saya mau mengatakan bahwa naturalisasi ini proses yang biasa-biasa saja, bukan sebagai ukuran sebuah kesuksesan, bukan sebagai solusi dari sebuah masalah yang terjadi di dalam sepak bola Indonesia, bukan sebagai program kerja juga, begitu. Melainkan naturalisasi ini biasa-biasa saja, dan kita terima mereka jika mereka mau bergabung bersama tim nasional Indonesia, bergabung menjadi warga negara Indonesia. Kita terima, tidak masalah. Begitu, it's not problem di sana. Yang masalahnya jika ada yang mengatakan sebagai naturalisasi ini sebagai solusi dari sebuah masalah, gitu, yang terjadi di sepak bola Indonesia. Nah, itu menurut saya pola pikir yang salah, teman-teman. Karena jika pemain-pemain tersebut menolak kemarin, maka bisa disebut sebagai kegagalan PSSI, begitu. Jadi itu yang saya mau luruskan, ya. Jadi naturalisasi itu sebagai proses yang biasa, begitu. Sehingga ketika pemain-pemain di lapangan bermain buruk atau bermain bagus, maka yang kita kritik adalah permainannya, yang kita berikan solusi kepada terhadap permainannya, begitu. Bukan solusinya menjadi naturalisasi lagi, begitu. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Tidak seperti itu. Itu yang kita katakan sebagai bukan bagian dari proses, begitu. Kalau yang kita kasih solusi adalah naturalisasi. Itu yang saya mau katakan di sini, begitu, teman-teman. Ya, jadi ketika U20 kemarin, timnas U20 kalah, yang menjadi solusi adalah tingkatkan permainan, begitu, tingkatkan kekompakan antar pemain. Bukan solusinya yang dikasih adalah naturalisasi. Itu yang salah, begitu, teman-teman. Karena naturalisasi itu tergantung kepada pemainnya. Pemainnya mau atau tidak bergabung bersama tim nasional Indonesia, bergabung menjadi warga negara Indonesia. Itu tergantung pemain, begitu. Dia mempunyai keinginan atau kemauan atau tidak. Tidak bisa kita paksakan pemain tersebut untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia, tidak, gitu. Begitupun yang terjadi di U17, anak asuhan Nova,
yang kalah kemarin 2-0 melawan Swiss. Solusinya harus tingkatkan permainan gitu. Latihan yang lebih keras lagi. Ganti strategi kalau bisa, misalnya begitu. Tapi sekarang kita cenderung memberi solusi yang instan. Naturalisasi. Ketika timnas bermain jelek, naturalisasi. Ketika U20 bermain jelek, naturalisasi. Ketika U17 bermain jelek, naturalisasi. Nah, ini bukan solusi, teman-teman. Ya, ini bukan solusi. Begitu. Karena ini bergantung kepada pemainnya. Begitu. Solusinya adalah ketika timnas bermain jelek, maka perbaiki cara bermain. Begitu. Ketika U20 bermain jelek, perbaiki cara bermain, perbaiki strategi. Ketika U17 bermain jelek, ya perbaiki cara bermain dan strateginya. Gitu. Mungkin ada yang salah dalam strategi, kekompakan antar tim, atau salah dalam latihan. Begitu. Dan jangan juga kita menjadikan naturalisasi ini sebagai alat atau sebagai program kerja atau solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi di sepak bola Indonesia, karena bukan itu akar masalahnya. Masa yang gatal di kaki yang kita garuk kepala, kan gitu ceritanya. Misalnya masalahnya pendidikan usia dini dalam sepak bola kita, sekolah bola kita yang masih kurang atau kurang berkualitas, turnamen kita yang masih kurang, turnamen sepak bola kita yang masih kurang. Masa solusinya naturalisasi? Kan ini mindset kita yang harus diperbaiki gitu. Ketika kualitas sepak bola kita masih kurang, maka solusinya bukan naturalisasi, perbaiki kualitasnya, begitu. Perbaiki sekolah sepak bolanya, pendidikan usia dininya. Itu yang harus diperbaiki. Perbanyak turnamen dalam sepak bola, begitu. Itu yang harus menjadi solusi. Kalau perlu datangkan pelatih-pelatih dari luar, ya, yang punya pemahaman bagus tentang pendidikan usia dini dalam sepak bola, atau tentang cara mengelola liga, begitu, yang lebih sportif, yang lebih fair play. Datangkan mereka, perbaiki sepak bola Indonesia, gitu. Kayak yang terjadi kemarin dalam perwasitan, didatangkan wasit dari Jepang kalau tidak salah, ya, gitu. Itu yang menjadi sebuah solusi, teman-teman, ya, begitu. Kalau perlu perbanyak pengurus-pengurusnya. Kalau perlu ya datangkan dari luar, begitu, pengurus-pengurus dalam sepak bola, biar bisa memperbaiki sepak bola Indonesia. Bukan naturalisasi. Naturalisasi itu tidak, teman-teman, ya, tidak bisa dikatakan sebagai program kerja atau solusi, karena itu kita bergantung pada pemainnya, gitu. Pemainnya mau bergabung atau tidak, itu, teman-teman. Jadi jangan salah memahami di sana. Oke? Tanggal 10 nanti kalau tidak salah, kalau saya tidak salah jadwal, Indonesia akan bermain melawan Bahrain di Bahrain, dan semoga timnas Indonesia bisa bermain lebih bagus, ya. Ingat, yang nanti kita perlu koreksi adalah bukan soal menang atau kalahnya timnas Indonesia, begitu. Hasil itu kemudian. Yang kita harus koreksi adalah permainannya. Apakah permainannya bagus atau tidak, begitu, teman-teman. Karena apa? Karena target sudah terpenuhi. Sekarang yang tinggal kita lihat adalah permainannya, gaya bermainnya. Kita pasti tentu menginginkan kemenangan, tapi yang perlu kita amati juga adalah bagaimana cara bermainnya. Permainannya bagus atau tidak, begitu. Mampu menguasai bola atau tidak, begitu. Passingnya bagus atau tidak. Kekompakan antar tim bisa bagus atau tidak, begitu. Karena masih banyak pemain-pemain yang baru, begitu. Jadi jangan lagi nanti dijadikan, oh ini mereka belum bisa menyatu, begitu. Oh, tidak bisa kalau gitu. Kalau alasan seperti itu, teman-teman, ya. Karena mereka sudah harusnya bisa menyatu langsung, bisa menyatu bersama tim, begitu. Ya, kita tidak memaksakan juga, ya, tapi harusnya sebagai pemain-pemain profesional harusnya bisa, begitu. Oke? Jadi yang perlu nanti kita koreksi adalah bukan soal hasil akhirnya, bukan soal menang kalahnya. Menang kalahnya itu banyak faktor lah. Ada faktor keberuntungan di sana dan lain sebagainya, gitu. Sama contoh ketika kita melihat timnas U20 ketika bermain
bertanding melawan Yaman atau bertanding melawan Timor Leste. Nah, di situ walaupun timnas Indonesia menang melawan Timor Leste, tapi kita lihat permainannya masih kurang bagus. Nah, itu juga yang harus kita lihat dalam timnas senior kali ini ketika melawan Bahrain. Walaupun mereka menang, kita lihat, kita koreksi permainannya kayak gimana gitu. Apakah bagus atau tidak gitu. Bukan soal menang kalah lagi sekarang. Oke? Semoga mudah dipahami video ini dan masih tetap berjudul Mabuk Naturalisasi 2. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.